Tapi gue akan kasih tahu kalian di sini, permainan di pasar modal tuh tidak adil untuk retail. Semakin gue terjun ke dalam dunia di capital market ini, semakin gelap ibaratnya dunia yang gue lihat. Jadi cara permainannya, ya. Banyak retail yang salah masuk ke permainan ini, ya, dengan tanpa ilmu, ngira ini adalah permainan yang adil. Tapi gue akan kasih tahu kalian di sini, permainan di pasar modal tuh tidak adil untuk retail. Saham itu ya, gue kasih analogi, mungkin yang paling gampang kalian ngerti adalah kayak kita main pingpong sama kaca. Kalian main pingpong pakai kaca tapi ngeliat diri kalian sendiri. Tapi di belakangnya, jadi kaca itu bisa tembus gitu ya, bisa tetap main ya. Belakangnya itu adalah orang yang kalian nggak tahu siapa lawannya. Kalian cuma bisa lihat diri kalian sendiri di kaca, tapi kalian nggak bisa lihat belakangnya itu siapa. Itu kayak kalian buka sekuritas kalian dan mulai trading. Jadi yang buat bilangnya scalping itu gampang dan lain-lain, hati-hati. Karena banyak yang sebenarnya ngajarin scalping, tapi sebenarnya itu adalah kerjasama dengan sekuritas atau dibuat sama sekuritas gitu. Di belakang meja pingpong tadi itu bisa aja robot ya kan. Misal kita main pingpong deh, bisa aja robot ya kan, bisa aja juara dunia gitu. Dan kalian bisa dibantai gitu kalau dapatnya juara dunia. Tapi bisa aja orang kayak kalian lagi yang sama-sama bodoh, sama-sama nggak ngerti apa-apa. Jadi itu sebenarnya analogi paling baik kalau gue jelasin tentang main saham. Ini gue kasih contoh aja ya, gimana caranya permainannya nggak adil. Kalau kita sekarang kan kita udah tahu, mata retail tuh semacam udah ditutup lah. Broker summary itu udah ditutup segala macam. Tapi uniknya gini, bandar itu bisa ngelihat saham lo apa. Jadi bandar tuh bisa ngelihat barang-barang lo apa, tapi lo nggak bisa ngelihat barangnya dia apa. Maksudnya apa? Kalau kalian tahu, saham itu kan ada DPS kan, daftar pemegang sahamnya. Kalau kalian beli agak gede, misalnya gue beli gede lah, misalnya 30M, 50M, Timothy Ronald tuh bakal muncul di DPS-nya. Jadi T+2, nanti bandar tuh bisa ngeliat barang gue, oh ini dia beli nih, misalnya pakai Buana, pakai RF gitu. Jadi gue tuh bisa di tracking sama bandar, nah, tapi kita nggak bisa ngeliat dia balik gitu. Jadi itu menurut gue permainannya nggak adil. Karena kita lihat saham itu sebenarnya adalah zero sum game. Banyak yang bilang misalnya contohnya saham itu sebenarnya kebutuhan kolektif. Tapi di sini gue bisa bilang secara jujur, ini gue nggak akan kira gue akan pernah ngomongin di publik. Tapi saham itu adalah zero sum game. Dimana kalau misalnya kalian untung di satu sisi, ada yang rugi. Ya, kayak tadi main pingpong, kalau ada yang menang ada yang kalah. Jadi kalau di saham itu kan perangnya sama kan, kalian lihat order booknya itu. Setiap kalian mengambil keuntungan, sahamnya naik 20%, pasti ada yang beli di harga yang kalian beli, dan nanti pas sahamnya turun, dia rugi. Jadi it's always a zero sum game. Entah kita ngambil uangnya dari orang lain.